Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Nah, pada pertemuan pertama ini, pertemuan kedua sih ya. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas bab baru di kelas 11 matematika wajib, yaitu program linier. Coba perhatikan baik-baik ya. Bagi yang sudah sempat baca modul yang saya share, itu nanti kita bahasnya di bab selanjutnya. Jadi nanti saya akan share baru modul tentang program linier ini. Oke, pahami dulu aja di sini di video ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, program linier ini apa? Program linier merupakan teknik optimasi yang melibatkan variabel-variabel linier. Maksudnya apa, Bu? Teknik optimasi itu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya, kalian punya perusahaan nih, atau kalian punya kafe, punya apalah misalnya ya. Terus, pengen untung sebesar-besarnya. Nah, nanti bisa dihitung. Kita mencari nilai optimumnya, berarti nilai maksimumnya gimana, biar memperoleh untung sebesar-besarnya, tapi produksinya tidak membutuhkan biaya besar, misal. Gitu. Salah satu contohnya aja ya. Nanti bisa kita lihat di selanjutnya. Oke? Nah, terus apa lagi? Nih di sini materi program linier ini saya bagi menjadi 4 pertemuan. Nah, pertemuan pertamanya hari ini. Ini masih gampang dan matematika kan gampang ya. Pertemuan pertama kita akan menggambar grafik pertidaksamaan. Gimana caranya? Nah, saya bakal buka dulu ya ke slide selanjutnya. Coba diperhatikan baik-baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melatih untuk menggambar grafik. Oke. Sebelum menggambar grafik pertidaksamaan, kalian harus bisa dulu ngegambar grafik persamaan. Kayak gimana itu? Nah, sebelum gambar grafiknya ingat kan kalau koordinat kartesius ketika saya punya koordinat kartesius seperti ini, garis yang horizontal itu disebut sumbu X, gitu ya. Garis yang vertikal itu disebut sumbu Y. Hasil perpotongan antara kedua garis ini itu disebut titik O di sini ya, 0,0. Nah, sekarang misalnya kita mau menggambar, suruh tentukan daerah himpunan atau gambar garis Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 itu kayak gimana garisnya? Garisnya gimana? Kalau Y-nya 0 di mana ya? Di tengah sini kan tadi. Berarti gimana? Y-nya 0. Y-nya 0 di titik sini. Artinya kalau mau gambar Y sama dengan 0 ya ini. Berarti Y sama dengan 0 itu sama aja dengan sumbu X. Jadi kalau ada yang minta tolong gambarin nih Y sama dengan 0. Ya dia itu sumbu X gitu ya. Nah begitu juga kebalikannya. Kalau misalnya suruh gambarnya tentukan grafik X sama dengan 0. Berarti berapa? Dimana ketika X-nya 0 ya sama kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggambar X-nya 0 ya di sini. Berarti gimana? Ya tarik X-nya 0. Jadi kalau X sama dengan 0 itu nama lain dari sumbu Y. Ini yang perlu kalian ingat ya, ini dasar ketika kita menggambar. Oke. Nah, saya lanjut. Sekarang soal yang ketiga disuruh menggambar kurvanya misalnya Y sama dengan 2. Nah, gimana cara menggambarnya? Tadi kan kita udah tahu kalau Y sama dengan 0 di tengah-tengah 0. Kalau Y sama dengan 2 berarti di sini 1 misalnya. Yang ini 2. Oh, berarti Y sama dengan 2 itu ada di sepanjang garis ketika titik ininya adalah 2. Nah, ini garis Y sama dengan 2. Gitu. Terus kan kita tahu tadi Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X. Berarti Y sama dengan 2. Pasti sejajar dengan sumbu X. Sumbu X-nya kan tadi ini. Artinya kalau sejajar ya seperti itu. Cuman Y-nya itu ketika nilainya 2. Jelas ya? Saya lanjut. Sekarang kalau misalnya disuruh menggambar yang keempat nih. Tentukan garis X sama dengan 3. Atau jangan 3, negatif 3. Kalau positif 3 berarti di sebelah kanan sini. Kalau negatif 3 berarti di sebelah kiri. Ini X-nya min 1,
X-nya min 2, X-nya min 3. Oh, di sini X-nya min 3 berarti sama kalian tinggal ditarik garisnya nih. Bentar, saya ganti warna. Nah, di sini nih. Ini X-nya sama dengan min 3 tadi kan? Min 1, min 2, min 3. Berarti di sini garis X sama dengan negatif 3. Kita tahu tadi kalau garisnya X sama dengan itu, dia adalah sumbu Y. Berarti kalau X sama dengan negatif 3, sejajar sumbu Y. Sumbu Y kan vertikal ya. Berarti ini juga vertikal. Gitu. Sampai sini bisa ya. Kita lanjut ya. Sekarang gimana kalau misalnya soal yang kelima itu bentuknya pertidaksamaan? Jadi kayak gini. X lebih dari sama dengan 4. Nah, tadi kalau persamaan X sama dengan 4, itu kan tinggal kita tentuin X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Tarik garis. Nih, ini X sama dengan 4. Nah, sekarang tandanya bukan sama dengan lagi, tapi lebih besar sama dengan. Ini aturannya apa? Kalau dia di sumbu X, tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan gini, berarti arsirnya ke kanan. Gitu, karena yang kita cari adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kalau lebih kecil atau lebih kecil sama dengan arsirnya ke kiri. Gitu. Maksudnya gimana Bu ini ke kanan ke kiri? Ya lihat soal, kalau ini lebih besar sama dengan berarti arsir ke kanan. Karena yang ditanya di soal itu daerah himpunan penyelesaian. Yang namanya daerah berarti bentuknya ya arsiran gitu, luasan. Berarti himpunan penyelesaiannya atau HP, saya singkat HP ya, himpunan penyelesaian. HP-nya adalah di sini. Gitu, ini yang saya arsir, itu himpunan penyelesaiannya. Itu jawaban nomor 5. Lagi ya, misal lagi yang ke-6, masih X dulu nih. X lebih kecil dari 8. Nah, bedakan soalnya kalau X lebih kecil dari 8 atau X lebih kecil sama dengan 8. Gitu. Kalau yang lebih kecil sama yang ke-7, misalnya X lebih kecil sama dengan 8. Oke. 8 misalnya, kita tentuin dulu angka 8 di sebelah mana. Misal angka 8 di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalnya 8 di sini. Nah, kalau kita gambarnya garis lurus kayak gini, ini berarti kan X sama dengan 8. Padahal di soal ini nggak ada sama dengan gininya. Berarti digimanain? Berarti kita gambarnya, kalau di soal itu tidak ada sama dengannya, itu kita gambarnya putus-putus gini. Nih garisnya putus-putus karena X-nya nggak sama dengan 8, lebih kecil doang. Ini X sama dengan 8-nya. Nah, terus lihat catatannya lagi ya. Kalau lebih kecil atau kurang dari itu arsirnya ke kiri. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari soal yang akan kita cari itu. Tapi kalau soalnya kayak soal nomor 7, nih, X lebih kecil sama dengan 8. Kalau ada soal kayak gitu ya, penyelesaiannya saya kasih warna kuning nih. Kalau ada lebih kecil sama dengan 8, kalian buat garisnya garis lurus. Gini. Terus arsir gitu. Jadi yang membedakan garis putus-putus atau lurus yang ada di sini tuh adalah tanda hubung di sininya ada sama dengannya atau enggak. Jelas ya? Oke. Lanjut contoh soal yang ke-8 nih. Kita yang gampang-gampang aja, matematika kan emang mudah, oke? Kita coba. 8 soalnya misal Y lebih besar dari negatif 2. Nah, lihat lagi Y-nya di sini 0. Naik itu positif 1, 2 gitu, ke bawah itu negatif. Negatif 1, negatif 2. Oh, berarti negatif 2-nya ada di situ. Nah, kita lihat ada sama dengannya enggak ada. Oh, berarti garisnya putus-putus ketika letak Y-nya itu sejajar dengan yang negatif 2. Gitu. Saya ganti warna dulu. Ini ya, biar beda. Nah, putus-putus. Oke, sebentar. Biar jelas. Nah, saya bedain warnanya ya.
Nih kita buat garis putus-putus. Kenapa? Karena nggak ada sama dengannya di sini. Nah, lihat lagi lebih besar. Kalau lebih besar, nah bedanya apa tadi kalau X sama Y? Kalau ngomongin Y atau garis yang sejajarnya itu sama sumbu X, kalau lebih besar itu arsirnya ke atas. Kalau lebih kecil, arsirnya ke bawah. Kalau tadi kan kalau X itu lebih besar ke kanan, lebih kecil ke kiri. Kalau ini atas bawah mainannya. Berarti kalau lebih besar ke atas, kita arsirlah ke atas. Nah, di atas garis yang Y min 2 ini ya, ini Y sama dengan min 2. Berarti himpunan penyelesaian yang kita cari atau HP itu ada di sini gitu. Jadi nanti ketika saya ngasih tugas suruh ngegambar, gambar seperti ini aja, mudah kan ya. Satu jenis soal lagi ya. Di sini ada soal nomor 9, 2x tambah 5y sama dengan 10. Suruh gambar. Ini belum ada tanda lebih besar lebih kecil, masih sama dengan ya. Nah, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Tadi ibu ngasih contoh X aja, Y aja. Ini digabung, gimana caranya? Tenang, gampang. Oke, langkahnya apa? Yang pertama, X-nya dulu dimisalin jadi 0. Kalau X-nya 0, gimana Y-nya? Ya, masukin ke persamaan ini. 2X berarti 2, X-nya ganti dengan 0. Ditambah 5Y sama dengan 10. 2 kali 0, 0. Ditambah 5Y sama dengan 10. Gitu ya. Jadi 0 tambah 5Y ya 5Y. 5Y 10. Y-nya berapa? 10 bagi 5, 2. Artinya kita punya kalau X-nya 0, Y-nya 2. Atau koordinatnya ingat-ingat di sini. 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Kita lanjut. Sekarang kalau Y-nya 0. Jadi kalian buat dua kasus. Kalau X-nya 0 gimana, kalau Y-nya 0 juga gimana. Masukin ulang ke persamaan ini lagi. Nih saya kotakin ya. 2X ya, sekarang 2X aja karena yang diubah Y-nya ya. Ditambah 5Y, 5 dikali Y-nya 0. 0 sama dengan 10. 2X ditambah 5 kali 0 ya 0 ya. 2X tambah 0 sama dengan 10. 2X tambah 0, 2X. 2X sama dengan 10, jadi X-nya 10 bagi 2, 5. Oh, koordinatnya berarti X-nya 5, Y-nya 0. Jadi kita punya titik koordinat 5,0. Nah, ini kalian ingat-ingat. 0,2, X-nya 0, Y-nya 2 sama 5,0. Oke. Nah, kita gambar ya. 0,2, 5,0. Kita tulis nih. 0,2 sama 5,0. Nah, gambarnya gimana? Kita buat ke koordinat kartesia seperti biasa. Kita buat ya. 0,2 dulu nih yang ini. Kita buat dulu. X-nya 0, Y-nya yang 2. 1, 2. Ini di sini. Terus 5,0. X-nya yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya 0, kemana-mana, diam di situ. Nah, kalau kita udah punya titiknya, 0,2 sama 5,0 tadi hubungkan titik ini sama titik itu, hubungkan. Maaf. Hubungkan ya. Nah, ini harusnya garisnya lurus ya. Jangan belok-belok. Nah, kalau udah dihubungkan, ini adalah jawabannya. Ini garis 2X tambah 5Y sama dengan 10. Mudah kan? Cukup seperti itu caranya. Nah, misal Bu ada kasus lain. Soal yang saya punya gini Bu, 2X tambah 5Y lebih kecil dari 10, bukan sama dengan lagi, gimana? Ya sama, ada aturannya kayak tadi. Aturannya apa? Nih, lihat ya. Kalau saya punya AX tambah BY, nah di sini ada kata hubungnya dari C, titik-titik ya. Kotakin lah ya, ini kotak dari C. Nah, kotaknya ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, sama aja ya. Bisa lebih besar atau lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Nah, ini gimana? Lihat Y-nya. Selama Y-nya itu positif,
Nah, selama Y-nya positif, kalian Y-nya plus ya, nih plus atau positif, artinya si B-nya nih, koefisien Y atau B-nya, koefisien Y-nya positif, berarti di depan, angka di depan huruf Y gitu ya maksudnya, tandanya lebih besar, berarti kita arsir ke atas. Selama Y-nya positif, lebih besar, itu arsir ke atas. Lebih kecil, itu berarti arsirnya arsir ke bawah, BWH bawah. Nah, terus kebalikannya juga. Kalau saya punya koefisien Y-nya negatif, itu kebalikannya. Berarti, saya tulis kebalikannya aja ya, kalian udah paham kan? Kebalikannya berarti kalau kita punya lebih besar, arsirnya ke bawah, gitu. Lebih besar itu ke bawah, lebih kecil itu ke atas. Oke? Itu kalau misalnya kita punya koefisien Y-nya negatif. Oke, kebalikan dari yang saya tulis ungu ya. Nah, kita coba di soal yang tadi. Nih, 2x tambah 5y lebih kecil dari 10. Oh, nggak ada sama dengannya ya. Berarti kalau digambar nggak ada sama dengannya, putus-putus sih garis ininya. Ini jawabannya saya pakai yang warna merah ya. Terus lebih kecil. Lihat tadi koefisien Y-nya gimana? Angka 5. 5 itu apa? Positif. Positif. Nah, kalau positif berarti arsirnya kemana? Kita lihat ya tadi. Nih, Y-nya positif itu lebih besar ke atas, lebih kecil ke bawah. Nah, soal tadi lebih kecil. Berarti arsirnya kemana? Ke bawah. Kita arsir ke bawah. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jelas? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh WA atau di komen ya di classroom kalian.